Presiden 2024. Dan pemirsa, langsung saja kami akan kembali mengajak Anda untuk menuju ke JCC untuk bergabung bersama rekan kami Yasmin. Yasmin, Nah, apa informasi terbaru dari sana ya? Nah, tadi kita sudah mendengar seperti apa pendukung pasangan calon dari 2 dan 3. Saat ini kita ingin tahu seperti apa pengamanan di JCC. Silakan Yasmin. Ya baik, selamat sore Abraham, Anissa dan juga pemirsa. Terkait dengan pengamanan memang sudah terlihat jelas terdapat pengamanan di area JCC Senayan Jakarta tempat saya melaporkan saat ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan seperti apa pengamanan yang diberlakukan, berapa jumlah petugas yang disiagakan, kemudian apakah nanti akan ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, saya akan bertanya langsung kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Selamat sore Pak. Selamat sore, Pak. Baik, terkait dengan pengamanan menjelang debat Pilpres keempat, seperti apa sih Pak di sini yang sudah dipersiapkan? Baik, jadi pada pengamanan debat Capres-Cawapres yang keempat ini, kami tentunya mengevaluasi dari pelaksanaan pengamanan pada debat pertama, kedua, dan ketiga. Dan sejak seminggu lalu memang KPU RI telah memberitahukan kepada kepolisian bahwa kegiatan akan dilaksanakan di JC ini. Sehingga di JCC ini merupakan kegiatan kedua. Sebelumnya pada saat debat capres yang kedua itu memang dilaksanakan di JCC, sehingga Polri menggelar sebanyak 2.292 personil yang tergelar di 33 titik pengamanan. Pola pengamanan menggunakan ring 1, 2, dan 3, dan sejak pukul 10 tadi pagi sudah dilaksanakan sterilisasi dan kita melaksanakan apel pengamanan pada pukul 14.00. Dan kita lihat sekarang kondisinya bahwa sejak pukul 16.00 memang area yang sudah kita prediksikan bahwa akan ada masa pendukung simpatisan yang non-undangan itu akan hadir memeriahkan kegiatan ini. Sehingga kami mengatur area-area mana yang akan digunakan oleh masa non-undangan, kemudian pintu mana yang untuk undangan, termasuk juga untuk awak media yang akan mewartakan kepada semua masyarakat Indonesia. Selain area JCC, mungkin ada area lain menjadi fokus dari pihak kepolisian terkait dengan pengamanan itu sendiri? Baik, terkait dengan pengaturan alur kendaraan, alur orang ya, kami sudah menempatkan juga di ring-ring luar, di ring 3 tersebut, pintu-pintu masuk menuju ke GBK ini. Pintu yang saat ini kita tutup itu hanyalah pintu 8 dan pintu 9. Yang lainnya memang itu masih dibuka karena juga ada masyarakat yang masih melaksanakan kegiatan olahraga. Tentunya dengan area JCC yang berada di dalam GBK, untuk pengaturan arus lalu lintas, rekayasa sangat bersifat tentatif. Kita lihat dinamika menjelang pukul 19.00 karena jalur ataupun alur kendaraan para paslon menjadi kunci agar pada tepat waktu bisa tiba di JCC ini, gitu Mbak. Terima kasih banyak Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro atas waktunya bersama kami di Ayus TV Pak. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya baik, terima kasih Pak. Ya Anissa dan juga Abraham, itu tadi wawancara kami dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat terkait dengan pengamanan. Ada sebanyak 2.200 personil dari pihak kepolisian yang disiagakan untuk debat nanti malam, dan diharapkan pelaksanaan debat ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan satu apapun, dan juga situasi dapat terus kondusif. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atani atas laporannya dari JCC. Nah, masih dari area JCC kami akan menyapa rekan kami yang sudah berada di sana juga. Ada Fani Imaniar dan Herjuno Syaputra. Fani, Juno, seperti apa suasana di sana secara keseluruhan? Baik, jadi terkait dengan kegiatan pengamanan debat Capres-Cawapres yang keempat ini. Baik, ya senang sekali kami bersiaran langsung dari Jakarta Convention Center, dan tepatnya kalau di area belakang, teman-teman lihat ini adalah area red carpet. Nah, nantinya tamu-tamu VIP termasuk paslon ya, ketiga paslon akan melalui area ini, dan memang kalau saat ini sudah sangat steril, jadi tidak boleh ada yang melalu lalang seperti itu. Dan kalau dari kawasan sendiri sebenarnya, kalau dari pandangan mata kita di depan rame ya Pan? Rame sekali, rame paslon sekali. Atau pendukung dari pasangan calon. Betul. Tapi yang baru datang ini udah pendukung dari pasangan calon 02 Ganjar, ya, 02 dan juga 03. dan juga Gibran Raka Buming Raka, serta 03 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Yang pada malam hari ini baik Prof Mahfud MD, Gibran Raka Buming Raka, dan juga Muhaimin Iskandar akan bertanding. Ya. Itu kita bisa bilang bertanding? Pastinya, karena ini kompetisi, kan? Betul. Dan kita tahu ini adalah debat cawapres terakhir ya dari rangkaian 5. Betul, karena mereka hanya mendapatkan kesempatan dua kali sempat saja. Terakhir kemarin di 22 Desember, dan malam ini ketiganya akan beradu argumen dan juga beretorika, dan tentunya juga akan ada tanya jawab. Adu sanggah. So we gonna need some surprise nanti.
Betul, harusnya sih some surprise. Tapi in a good way ya, in a good way of course ya. Dan kalau dan pembahasannya juga atau temanya malam hari ini iya, juga sangat menarik. Dan ini juga pembangunan berkelanjutan, yes. sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria dan juga masyarakat adat dan juga Sebuah tema desa. yang mungkin Herjunus sangat Iya, suka iya, ya. karena ini kalau kita bicara tema-tema sustainability ya, berkelanjutan, pembangunan, ini adalah tema-tema yang sangat akrab dengan anak-anak millennials dan juga Gen Z. Ini perhatiannya pasti kan kita fokus pada lingkungan segala macam. Dan yang menarik Fani, ketika kita bicara tema-tema sumber daya alam. Betul. Analisa dari banyak pihak termasuk saya, asik. Pembahasan lingkungan hidup sekali memang Mungkin akan bicara ketika nikel. Ya, karena kita ada produsen nikel terbesar di dunia, jadi ini mungkin akan bicara hilirisasi. Betul. Keduanya mungkin terdengar ya. iya, keduanya akan bicara masing-masing program sumber daya alam. Kalau energi kita tahu minyak dan gas kita sering impor. Nah, ini catatan ya, apakah tiga paslon nanti akan membedah ini salah satunya. Kalau dari pangan, ini menarik Fani. Betul, apalagi Kita negara agraria, tapi bukan sering sekali, tiap tahun impor. impor beras dan juga ya sumber karbohidrat lainnya, Betul. protein lainnya. Ya, Apalagi kedelai. kedelai. Saya suka tempe, tahu. Tapi It's my kita life. harus impor dari negara lain gitu. Betul, Ingat kan kita betul. Indonesia kan negara maritim dan juga agraria yang erat kaitannya Betul. dengan keseharuan apa ya namanya? Bukan keseharuan yang seharusnya kita bisa Daily basis kita, waspada. ya. Dan itu hal-hal yang sangat lekat dengan kehidupan kita. Makan nasi, kalau nggak makan nasi nggak kenyang dong. Itu Oke. sih kalau saya sih sebenarnya terbiasa untuk kita makan nasi. Tapi Oke. kita bisa mensubstitusikannya dengan singkong misalnya. Betul sekali, I love singkong. Singkong goreng. Nah, tapi kalau bicara agraria, ini juga menarik. Kamu tahu konflik pertanahan sering terjadi di tanah air ya? Formasi agraria nanti juga Iya, dibahas. iya, karena ini poin yang akan juga dibahas dan juga masyarakat adat dan desa akan menjadi poin tambahan juga nanti. Jadi dan Kita akan melihatnya seperti apa ya performa dari ketiga cawapres yang akan bertanding malam hari ini dalam debat kedua cawapres kita. oke. Kita sementara kembalikan dulu ke Nishu dan juga Ade. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Fani dan Juno atas laporannya dari JACC. Sudah ramai sekali. Dan langsung saja sekarang ya, inilah saatnya kita akan mengundang masing-masing juru kampanye, juru bicara yang akan memanaskan tadi. Kita bicara soal debat hari ini, kita juga akan mulai berdebat hari ini bersama dengan juru kampanyenya. Kita mulai dulu ya, silakan Anissa. Nah ini ada kami perkenalkan jubir masing-masing kandidat Capres-Cawapres dari nomor urut 1 anggota tim pemenangan Anies Mohaimin Eko Kurniawan. Ya, kami undang untuk naik ke atas panggung bersama kami. Silakan Mas Eko. Mas Eko. Ya. Selanjutnya kami akan mengundang juru bicara paslon nomor 2, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Astrio Felijan. Dan selanjutnya juru bicara dari pasangan calon nomor urut 3, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Pangeran Siahaan. Nah, AB dan juga pemirsa dan para juru bicara yang sudah berada di sini, sebelum kita beradu argumen sembari memprediksi apa saja yang nanti menjadi jagoan para pasangan, para cawapres yang terkait tema hari ini, kita saksikan dulu sebenarnya secara garis besar tema debat cawapres kedua dan debat pemilu keempat di tahun 2024. Lingkungan saya sendiri sih udah cukup ya, orang-orang sekarang sudah mengenal dengan dan makanan-makanan produk-produk lokal juga sudah bisa mencakup itu kok. Ya saya yakin belum. Sering naik harga pangan, jadi kayak kita rakyat kecil kekurangan lah. Kayaknya kalau ke daerah-daerah sih belum ya, belum terpenuhi. Kayaknya belum 100% ya. Soalnya kayak masih banyak orang di luar sana yang masih soal makanan masih berkurang. Kalau soal gizi itu belum merata. Jadi untuk presiden yang akan datang, mohon banget nih untuk masalah gizinya diperhatiin.
Sebenarnya aku nggak bisa ngomong banyak ya, karena aku nggak tahu datanya seluruh Indonesia ya gitu. Kebanyakan tuh emang pada gizi buruk kok, apalagi kayak di daerah-daerah gitu ya. Jangan jauh-jauh deh, ibaratin daerah Bekasi aja nih, daerah saya. Itu yang namanya gizi tuh nggak ada. Oke, saya mau tanya langsung kepada ekspertis soal gizi, Cak Lontong, Cak Akbar. Mana nih? Iya. Tadi ada salah satu warga Cak Lontong, Cak Akbar, saya mau nanya dulu. Tadi ada salah satu warga yang ketika ditanya, jawabnya, itu apakah tanda-tanda kuping spek rendah itu karena kekurangan gizi atau bagaimana? Enggak, dia lagi ngeluarin keong ya. Gitu. Mungkin karena kebiasaan juga ya. Tapi yang jelas memang kita harus perhatian pada gizi. Ketahanan pangan itu penting karena kaitannya erat dengan gizi ya. Kalau tadi ditanya tiba-tiba, itu antara dia pengen mendapatkan gizi atau gizinya berlebihan gitu. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini untuk memenuhi kebutuhan gizi memang harus ada ketahanan pangan. Nah ini susah terwujud karena apa? Karena yang harusnya ngurusi pangan ini kan pertanian ya. Misalnya menterinya malah ketahanan. Oh iya. Akan repot ini. Ngurusi ketahanan pangan, Menteri Pertaniannya malah ketahanan. Tahanan, oke. Akhirnya yang mengurusi masalah ketahanan pangan siapa? Malah pertahanan. Jadi nggak heran kalau ketahanan pangannya akhirnya ketahan-tahan terus. Oke, ini berarti menjadi perhatian ya. Betul. Dan berkaitan dengan energi dan gizi, apakah ada hubungannya energi dan gizi? Tentu saja, energi itu harus dieksplorasi untuk mendapatkan. Dan itu kaitannya apa dengan gizi? Jelas. Apa? Eksplorasi. Jadi secara kodrat manusia itu memang pemenuhan gizi yang diutamakan sejak lahir. Karena eksplorasi. Bayi itu kan begitu lahir eksplorasi dia. Iya, eksplorasi. Nyari ASI ya? Nyari ASI itu kan eksplorasi. Iya. Benar-benar eksplorasi ya. Oh iya dong. Itu adalah berkaitan dengan gizi. Dengan gizi. Energi ya. Makanan pokok itu harus sudah terpenuhi. Betul, berkaitan dengan makanan tidak hanya asal makan. Harus kalau ada itu gizi. jadi pokoknya makan, beda. Maksudnya? Makanan pokok harus terpenuhi bukan pokoknya makan. Kalau pokoknya makan apapun dimakan. Apa aja dimakan, belum tentu memenuhi gizi. Seperti saya memang harus dimulai dari keluarga, makanya penting sekali saya di keluarga saya ajarkan bahwa pemenuhan gizi itu yang utama. Saya di keluarga saya itu kalau makan, kalau nggak ada buah, mending dipending dulu makannya. Harus ada buah? Harus ada buah, karena saya 4 anggota keluarga saya kan 4 anak 2 kan, saya dan istri. Jadi harus ada buah dulu, baru kita mulai makan. Buah apa? Jadi ya piring 4 buah. Ya sendok 4 buah, garpu 4 buah, nah baru bisa makan. Yang penting harus ada buahnya. Ada buah, jangan sembarangan. Kayaknya ini semakin seru tapi kalau kita yang bahas nanti juga nggak terlalu seru ya. Tapi harus yang dibahas dengan yang kompeten yang ada di belakang kita ini. Nah ini beliau-beliau ini yang narasumber ya. Kalau kita kan memang narasumbang ya. Narasumbang. Hanya bisa menyumbangkan nada yang sumbang ya. Ya, Abe dan Anissa. Akan tanya jawab dengan saya lagi atau saya yang tanya jawab dengan Anda? Iya. Kami mohon maaf dengan segala hormat kami karena waktu Anda sudah habis Bapak. Ini yang saya tunggu-tunggu. Mohon maaf waktu Anda sudah habis, silakan Bapak duduk kembali. Nanti kalau belum puas bisa diskusi di rumah saya nanti biar lebih puas. Enggak gitu. Yang untuk pendukung harap tenang ya, harap tenang para pendukung waktu ya. terbatas, waktunya sudah habis. Saya enggak bisa jelaskan. Enggak, kamu enggak usah niru-niru. Enggak niru. Enggak usah niru-niru. Karena sempit waktunya juga. Iya. Kita outnya kemana nih? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Silakan dilanjut. Oke, nah sebelum kita memulai dialog dengan para narasumber yang telah hadir pada sore hari ini, tentunya salah satu dari tema debat malam ini adalah terkait dengan lingkungan hidup. Salah satunya yang menjadi masalah adalah penebangan hutan. Ya, Bea. Ya, kita akan lihat bersama. Program food estate atau lumbung pangan menjadi perhatian lantaran hingga saat ini belum ada hasilnya dan hanya berimbas pada penebangan pohon hutan. Di lahan proyek food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah, aktivis lingkungan hidup menyatakan menolak proyek food estate karena akan membuat krisis iklim.
Aktivis lingkungan hidup Walhi menilai proyek food estate dibuat tanpa perencanaan matang dan bisa menyebabkan kerusakan. Mereka pun meminta pemerintah menghentikan proyek food estate dan memulihkan kerusakan lingkungan akibat proyek ini. Jika proyek food estate dilanjutkan, akan mengancam wilayah adat dan keanekaragaman hayati, serta sekitar 3 juta hektar hutan akan hilang karena pembukaan lahan. Banyaknya hutan yang hilang akan berdampak pada perubahan iklim dan kesejahteraan petani. Diketahui food estate merupakan proyek strategis nasional atau PSN tahun 2020-2024. Proyek dirancang pemerintah sebagai antisipasi krisis pangan akibat pandemi COVID-19 dan meningkatkan kesejahteraan petani. Implementasi pengembangan food estate telah diawali dengan membangun food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur sejak 2020 dan direncanakan akan terus dikembangkan. Dalam pelaksanaannya, proyek food estate melibatkan sejumlah kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertahanan. Untuk 2024, anggaran untuk proyek food estate lebih dari 100 triliun rupiah. Jika melihat sejarah, proyek serupa juga pernah dilakukan di era Orde Baru. Misalnya, proyek lahan gambut 1 juta hektar. Namun proyek itu gagal dan hanya membuat kerusakan dan menguras uang negara. Ya, barangkali itu adalah salah satu isu ataupun subtema yang nanti akan dibahas oleh masing-masing cawapres. Kita pun nggak sabar untuk membahasnya dengan masing-masing juru kampanye, juru bicara yang sudah ada di sini. Tapi sebelum jauh ke sana, singkat saja dijawab ya. Saya ke Bung Astrio terlebih dulu. Bung Astrio, Anda sepakat nggak kalau disebut debat hari ini temanya anak muda banget? Terima kasih Mas Abraham. Pertama yang harus kita klarifikasi bahwa klaim lahan food estate atau lumbung pangan nasional yang berada di Kabupaten Gunung Mas merupakan eks hutan di Tebang itu adalah salah besar. Karena itu merupakan eks hutan produksi yang sudah lama terbengkalai. Jadi kita perlu meluruskan informasi yang keliru agar tidak menyesatkan publik. Tapi kembali ke pertanyaan, saya rasa ini adalah topik yang bukan hanya menarik bagi anak muda, tetapi penting sekali bagi anak muda karena Indonesia akan kita wariskan adalah Indonesia untuk anak-anak muda ke depan. Iya. Kita break sejenak ya, karena kita akan kembali saat lagi Anissa dan Suki ya. Kami kembali saat lagi untuk Anda.